Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, orang tua, calon komuni pertama, suster, OMK, tim kerja yang dikomandani oleh Korbit 1, Koordinator Bidang Liturgi Dewan Pastoral Paroki, khususnya anak-anak yang terkasih. Hari ini adalah hari istimewa. Ada dua keistimewaan. Pertama, karena Allah berkenan menjadi manusia dan tinggal di antara kita, sehingga hari ini oleh bahasa orang tua-tua disebut hari besar. Jadi bukan hari sembarangan. Karena hari besar disebut hari raya, maka wajib hukumnya biarpun hujan badai torang masuk gereja. Wajib hukumnya. Kalau tidak masuk gereja, sebenarnya orang yang punya ketajaman nurani dia berdosa berat. Tapi sekarang orang sudah pernah rasa berdosa, biarpun hari ini dia tidak masuk gereja, besok hari Minggu pesta keluarga kudus, tidak masuk gereja, datang sambut. Ini kontradiksi kehidupan beriman yang sejatinya harus direvolusi dengan kesadaran yang takwa yang datang untuk kita sendiri membaharui diri. Dan itulah yang hendaknya kita sadari. Hari ini hari besar karena yang datang bukan orang biasa. Yang datang adalah Allah yang maha kuasa, maha perkasa, pemimpin perang, raja damai, bahasa tadi malam, dan mau menjadi seperti kita manusia. Dia meninggalkan kealahannya dan turun merendahkan diri seperti kita manusia, sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Supaya apa? Supaya kemanusiaan kita ditinggikan, dimartabatkan, dan dimuliakan. Maka manusia yang punya martabat adalah manusia yang beriman. Dan manusia yang beriman sungguh-sungguh, bahasa saya yang banyak kali saya tegaskan, dia semakin bersaudara dan semakin bekerja sama. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua adalah Yesus yang adalah Allah yang berkenan menjadi manusia secara intensif dan sakramental untuk pertama kali diterima oleh 30 anak-anak terkasih kita. Untuk pertama kali diterima. Supaya apa? Supaya mereka punya perkembangan hidup sebagai orang beriman Kristiani dan Katolik. Sungguh-sungguh bahasa bacaan Injil semakin menjadi cahaya. Maka memelihara kesemakinan menjadi cahaya, mudah-mudahan saya punya anak-anak ini tidak hanya sampai pada katekese kemarin, katekese digital yang saya selalu berikan tiap pagi kalau saya tidak bertugas cepat. Saya bilang, selamat pagi anak-anak dan tim, awali hari dengan doa, jangan lupa sarapan. Itu nilai kemanusiaan yang penting. Awali hari dengan doa, jangan lupa sarapan. Kemudian yang penting kedua, sebelum tidur doakanlah 3 kali Salam Maria Bapa kami dan kemuliaan. Itu habitus atau pembiasaan Katolik bagi orang yang beriman, yang salah satu sisi hidupnya adalah selalu berdoa. Dan torang harus seperti itu. Sehingga saya tadi katakan, mudah-mudahan biarpun nanti grup komuni pertama akan dihapus, semangat berdoa itu tetap menjadi gaya hidup anak-anakku dalam bimbingan
kedua orang tuanya dalam kolaborasi dengan orang tua baptis. Sehingga orang tua baptis jangan cuma pusing kasih hadiah kepada anak seranimu yang sambut baru. Jangan cuma pusing, ya. So bertanya 100.000 berat, 200.000 berat, jangan pusing coy. Berpusat pada cinta penuh pengorbanan untuk mereka, karena cinta itu tak lekang oleh waktu. Maka sebentar saya sebagai pastor paroki, untuk memelihara cita rasa Katolik Anda, saya akan menghadiahkan Tata Perayaan Ekaristi 2020. Biarpun barangkali Anda sudah punya, hendaknya itu dimiliki bersama tanda tangan saya, supaya menjadi kenangan mistik dan sakramental bersama Tuhan. Biarpun kita berpisah tempat, ada hati penuh iman untuk tetap menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh. Sehingga anak-anakku yang terkasih, perbiasakanlah hidup dalam doa yang setiap minggu nantinya dipuncaki dengan Ekaristi Kudus, pusat dan puncak liturgi Kristiani. Sehingga ada kata mudah-mudahan yang kedua. Mudah-mudahan kewajiban mengikuti misa yang saya wajibkan sejak 3 bulan lalu karena persiapan sambut baru ini, kewajiban itu menjadi kebiasaan yang gembira. Kebiasaan yang gembira karena kita membutuhkan Tuhan yang senantiasa mau sepenanggungan dengan kita. Kita membutuhkan Tuhan yang mau sepenanggungan dengan kita, yang juga suka menyelamatkan kita, suka membahagiakan kita, suka memberkati kita. Seperti Anda serius, ternyata jago-jago dorang. Saya melarang pakai seragam, tapi seragam juga ya, berarti ada doi. Saya melarang, tapi ternyata jago-jago dulu. Berarti apa? Anda suka yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Anda suka yang terbaik untuk Tuhan. Anda suka yang terindah untuk Tuhan. Amin. Anda suka yang mulia untuk Tuhan. Amin. Maka jangan cuma disambut baru ini, buat selama kita mampu. Maka untuk Tuhan saya selalu bilang, jangan rekeng-rekeng, jangan hitung untung rugi. Lihat, setelah orang mulai misa, ujang sobrenti. Percaya, ketika orang mulai misa, ujang sobrenti. Dan saya yakin doa anak-anakku sangat dahsyat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Memang tadi pagi saya suruh hujan keras, biar jo Tuhan hujan keras, marsa bantar jangan hujan, karena kita mau berjalan. Itu jangan hujan. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Anak-anak kita, 30 anak kita, mulai sebentar diangkat menjadi anaknya Tuhan, karena nanti setiap minggu mereka akan bersahabat istimewa dan intim dengan Yesus. Maka jangan rampas kemesraan mereka dengan Yesus. Karena itu bawalah selalu mereka setiap minggu ke gereja, karena kemesraan dengan Yesus adalah kemesraan kemanusiaan yang semakin bermartabat, sehingga ketika kita mesra dengan Yesus, apapun yang kita minta, Yesus pasti akan mendengarkannya. Amin. Percaya. Jadi adik-adik, nanti minggu depan soalnya ada pastor perintah-perintah tiap pagi. Tidak usah takut, tapi perbiasakanlah tiap pagi bangun mulai berdoa. Bangun mulai berdoa. Mulai menebarkan hal-hal bagus kepada teman-temanmu. Malam juga sebelum tidur, biasakanlah berdoa, karena yakin ketika kita terbiasa berdoa, ada banyak mukjizat, ada banyak berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan mudah-mudahan
cerminan cahaya-cahaya kecil dari anak-anak kita, menggugah pintu hati orang tua untuk semakin mesra berkehidupan sebagai suami istri yang mencintai anak-anaknya dalam kategori pembangunan eklesiola yang saat ini Tuhan berkahi Anda dengan berkat-berkat yang istimewa, sehingga mudah-mudahan pengalaman penuh rahmat ini menjadi cahaya yang kita tetap pegang, supaya di tempat ini yakinlah ada 30 manusia kecil, manusia suci yang bercahaya di setiap wilayah rohani untuk akhirnya menghilangkan atau menendang kegelapan. Bahasa saya tadi malam, mudah-mudahan Natal bukan sekedar gaya dengan kesantunan selamat, tapi menyimpan banyak khianat karena kita terbiasa menebar gosip dan hoax. Tetapi hari ini yakinlah Tuhan sungguh benar, dan kebenarannya Dia nyatakan dengan mencintai anak-anak kita, mengangkat anak-anak kita menjadi teman-temannya, untuk mereka menjadi rekan seperjalanan Yesus, memberi cahaya kebenaran kehidupan untuk kita semua. Dan inilah berkat istimewa bagi kaum keluarga OMK dan kita semua yang ambil bagian dalam peristiwa penuh rahmat ini. Selamat berkehidupan baru anak-anak terkasih. Kita tetap saling mendoakan. Doakan juga orang tua, Dewan Pastoral Paroki, pastor parokimu. Jadi juga dalam Anda punya doa umat, supaya kehidupan kita semakin menjadi berkat bagi siapapun yang kita jumpai ketika Tuhan memberikan sempat untuk kita berkehidupan. Tuhan menyayangi, Tuhan memberkati, Tuhan menjaga kita semua. Amin.